Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DP Pratama Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang apa saja kerusakan yang sering terjadi pada shock breaker depan motor dan bagaimana cara mengatasi serta cara merawat shock depan motor Anda supaya motor Anda shocknya tetap empuk dan tetap bisa awet. Seperti apa saja caranya? Simak terus videonya. Oke, yang pertama saya akan bahas apa saja kerusakan yang sering terjadi pada shock depan dan apa saja penyebabnya. Yang pertama adalah shock terasa keras dan shock mudah mentok. Itu penyebabnya karena oli yang di dalam shock, di dalam sini ada olinya ya teman-teman. Oli di dalam shock itu tidak pernah diganti. Itu bisa menyebabkan shock terasa keras karena olinya sudah habis atau sudah tinggal dikit atau kualitasnya sudah tidak bagus lagi. Dan yang kedua, shock mudah mentok itu juga bisa terjadi karena volume oli sudah berkurang atau bahkan tinggal sedikit. Jadi untuk antisipasinya selalu lakukan pergantian oli setidaknya setiap kilometer 15.000, setiap 15.000 kilometer. Jadi untuk menjaga shock kalian tetap nyaman dan agar tetap awet. Terus yang kedua, kerusakan yang terjadi adalah komponen shock baret. Biasanya di stick shock ini itu sering terjadi baret ya teman-teman, sehingga menyebabkan bocor. Setelah itu shock tidak berfungsi atau cekat ya. Jadi waktu kita gunakan shocknya terasa keras padahal shocknya memang nggak ngepir waktu kita gunakan. Itu biasanya yang terjadi karena oli shock sudah terlanjur habis. Jadi dua-duanya habis. Efeknya gesekan yang antara stick shock dengan bottom shocknya ini gesekannya terlalu keras. Akhirnya shocknya pun tidak bisa berfungsi dan terasa berat. Karena tidak adanya oli tadi, biasanya gesekan antara stick shock dan bottom shocknya itu menimbulkan baret ya teman-teman, seperti itu. Jadi tetap harus kalian lakukan pergantian di kilometer yang sudah ditentukan. Terus yang ketiga, oli shock bocor. Biasanya waktu kita bersihkan, waktu kita mandikan, kita kadang melihat ada rembesan oli di stick oli sampai bahkan mungkin sampai ngerembes di bagian bottomnya ya teman-teman. Itu biasanya yang sering karena terjadi kerusakan di dalam sealnya ini atau adanya baret yang terjadi di stick shock ini teman-teman. Kalau misalkan tidak ada baretnya, kalian cukup mengganti seal shock yang ada di bottom shocknya dan menakar atau mengganti ulang oli shocknya yang sudah lama. Jadi untuk menghindari terjadinya kebocoran itu teman-teman. Selain kebocoran, jika diteruskan teman-teman, oli yang rembes kalau di bagian kiri di motor matic ini atau di bagian shock yang ada remnya, oli ini kemungkinan akan kerembes ke bagian remnya dan nempel di bagian kampas rem serta piringan cakramnya. Yang terjadi akibatnya waktu kita gunakan remnya malah nggak pakem. Itu hanya karena adanya oli shock yang nempel di kampas remnya. Jadi untuk kalian hati-hati ya teman-teman, kalau misalkan ada shocknya yang bocor, kebetulan itu di bagian yang ada kampas remnya, kalau masih belum kalian ganti, sebisa mungkin kalian bersihkan sesering mungkin untuk menghindari terjadinya hal yang tadi ya teman-teman. Kampas remnya, sistem remnya nggak berfungsi karena adanya oli. Terus yang ketiga, karena shock ini bocor sebelah, biasanya sering terjadi bannya itu tipis sebelah. Pengalaman punya motor saya kemarin itu bannya memang tipis sebelah. Setelah saya cek memang shocknya yang sisi sebelah itu memang nggak berfungsi karena olinya memang sudah tinggal sedikit. Jadi untuk perawatan shock ini nggak kalah penting dengan perawatan komponen yang lainnya ya teman-teman. Selain untuk safety kalian, juga untuk menjaga kebersihan dan menjaga motor tetap nyaman digunakan. Oke. Dan untuk perawatan yang bisa kita lakukan selain yang tadi adalah yang pertama, kita harus menjaga kebersihan di bagian stick shocknya sini teman-teman.
karena adanya debu yang menempel atau kerikil kecil itu kemungkinan bisa menyebabkan adanya baret di bagian stick shock sini teman-teman. Jadi baret ini juga bisa menyebabkan oli shocknya bocor. Ya, untuk kalian yang sering memandikan motornya jangan khawatir karena kemungkinan untuk shocknya ini lebih sering bersih. Oke, perawatan yang bisa saya beri saya sharingkan cuman sekian dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.